3, 2, 1. Teman-teman, bertemu lagi bersama saya Bella Melhapsari dengan NIM 420 14 21 041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fisika modern efek fotolistrik. Di sini kita akan mengetahui sejarah dari efek fotolistrik, pengertian efek fotolistrik, tujuan kita untuk praktikum efek fotolistrik, praktikum kita di efek fotolistrik menggunakan PET Colorado, dan analisis penelitian atau praktikum efek fotolistrik menggunakan PET Colorado. Good. Oke, yang selanjutnya teman-teman. Tujuan. Apa sih tujuan kita untuk melakukan praktikum efek fotolistrik ini menggunakan PET Colorado? Untuk mengetahui mengapa terjadi arus ketika intensitasnya kecil. Yang kedua, untuk mengetahui dengan potensial penghambat intensitas besar atau kecil di potensial tertentu. Oke, next. Yang pertama, yang perlu kita ketahui itu pengertian nih. Teman-teman kalau mau praktikum dan lain-lain tapi belum tahu apa sih efek fotolistrik tersebut, efek fotolistrik adalah pengeluaran elektron dari suatu permukaan yang biasanya logam ketika permukaan itu dikenai dan menyerap radiasi elektromagnetik seperti cahaya, tampak, dan radiasi ultraviolet yang berada di atas frekuensi ambang tergantung pada jenis permukaan. Elektron yang dipancarkan dengan cara ini disebut fotoelektron. Oke, next. Sejarahnya dari efek fotolistrik itu sendiri ya teman-teman. Yang pertama, efek fotolistrik itu ditemukan oleh Heinrich Hertz. Teman-teman nggak asing bukan kan dengan nama Hertz. Hertz itu adalah satuan internasional dari frekuensi. Hertz menemukan bahwa pada penyerapan cahaya dengan frekuensi tertentu, zat akan mengeluarkan percikan yang terlihat. Setelah diidentifikasi, percikan tersebut ternyata adalah elektron yang tereksitasi terlepas dari permukaan logam yang disinari. Oke, mungkin Hertz tersebut itu pertama kali menemukan atau menyadari bahwa adanya efek fotolistrik. Mungkin selanjutnya ya teman-teman. Yang kedua itu dari asistennya Hertz ya teman-teman, yaitu Philip Lenard. Penemuan pada Philip Lenard ini tersebut adalah penemuan efek fotolistrik oleh Hertz, kemudian dilanjut oleh asistennya ya, yang bernama si Philip Lenard tersebut. Lenard melakukan percobaan efek fotolistrik di dalam tabung vakum, menyelidiki bagaimana hubungan efek fotolistrik dengan frekuensi dan intensitas cahaya. Proses terjadinya efek fotolistrik dilansir dari The Physics Hypertext Books, bahwa Lenard menemukan intensitas cahaya tidak berpengaruh pada energi kinetik fotoelektron. Menurutnya, intensitas cahayanya hanya mempengaruhi jumlah elektron yang dipancarkan. Makin besar intensitasnya, makin banyak elektron yang dipancarkan. Oke, Lenard untuk selanjutnya itu dikembangkan lagi oleh Robert Millikan. Millikan adalah orang pertama yang menentukan dengan sangat akurat bahwa energi kinetik maksimum dari elektron yang dikeluarkan bergantung pada frekuensi dan konstanta Planck. Max Planck ya teman-teman. Selain menentukan nilai H, Millikan juga menemukan bahwa energi kinetik bergantung pada panjang gelombang cahaya. Ia membuktikan melalui percobaan efek fotolistrik dengan warna cahaya berbeda. Millikan juga menemukan frekuensi ambang, yaitu frekuensi minimal cahaya yang bisa menyebabkan efek fotolistrik. Seberapa terang pun cahaya yang digunakan, jika tidak melewati frekuensi ambang, maka efek fotolistrik tidak akan terjadi. Untuk penemuannya ini tentang muatan dasar listrik dan efek fotolistrik tersebut, Robert Millikan mendapatkan penghargaan Nobel Fisika pada tahun 1923. Yang selanjutnya nih, yang gak asing nih ya,
disempurnakan oleh Albert Einstein. Pemecahan paradok oleh Albert Einstein ini kan tadi kan cuma teori kan. Ini Albert Einstein bisa memecahkan nih penemuan bahwa energi kinetik. Menurut Albert Einstein, cahaya memiliki sifat sebagai partikel di mana cahaya terdiri dari paket-paket kuanta yang disebut dengan foton. Dalam bentuk paket kuanta tersebut, cahaya tidak akan terpengaruhi oleh amplitudo ataupun intensitasnya. Pemecahan paradoks oleh Einstein, penemuan bahwa energi kinetik cahaya tidak bergantung pada intensitas dan amplitudo, melainkan hanya kepada frekuensinya, membawa sebuah paradoks. Pada saat itu semua ilmuwan meyakini bahwa cahaya adalah suatu gelombang elektromagnetik transversal yang bersifat kontinu. Lalu bagaimana mungkin energi gelombang elektromagnetik transversal yang bersifat elektromagnetik cahaya tidak bergantung pada amplitudenya? Einstein memecahkan paradoks tersebut dengan suatu ide baru yang merevolusikan ilmu pengetahuan pada saat itu. Yang mana yang sesuai itu yang menurut Albert Einstein bla 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 seperti itu menurut Albert Einstein yang terpecahkan dari penelitian sebelumnya, bahwa cahaya jangan dianggap sebagai gelombang elektromagnetik tapi dianggap sebagai partikel. Okay, next. Mungkin dari kita akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu praktikum langsung mengenai efek fotolistriknya, teman-teman. Oke teman-teman, kita udah kembali lagi ya bersama dengan tampilan baru, yaitu praktikum menggunakan PET. Pertama-tama saya rangkum dulu ya, apa sih itu efek fotolistrik tersebut? Adalah peristiwa terlepasnya elektron ketika logam diradiasi oleh cahaya. Jadi cahaya di sini meradiasi logam, terus logam tersebut akan melepaskan elektron. Fenomena efek fotolistrik tersebut ditemukan yang tadi saya sudah katakan oleh Heinrich Rudolf Hertz. Yang pertama kali menemukan efek fotolistrik, terus disempurnakan menjadi Albert Einstein yang terakhir. Oke. Ini disinarkan, lalu disinarkan kepada lempeng logam mengeluarkan si elektron tersebut. Lalu mengapa terjadi arus? Karena cahaya membawa energi dan energinya diberikan oleh elektron, diserap oleh elektron dengan gelombang elektromagnetik. Selang beberapa lama elektron tersebut lepas dari keping logam di sini teman-teman dan menuju ke keping logam sebelahnya atau keping logam anoda. Elektron mengalir lalu terjadilah arus. Namun pada saat itu ada kebingungan nih teman-teman, yaitu intensitas besar pada energi besar, intensitasnya besar pada energi besar. Jika cahaya datang dengan intensitas besar, maka arus banyak yang menjadi herannya, yaitu jika intensitas kecil, maka gelombang elektromagnetik energinya akan kecil. Artinya harus ada jeda waktu antara penyinaran dengan arus yang mengalir. Tapi bisa dilihat sendiri bahwa tidak ada jeda waktu pada saat penyinaran dan elektron yang terlepas pada lempeng logam tersebut. Logam yang disinari dengan arus yang mengalir, faktanya yang terjadi tidak terjadi apa-apa atau tidak terjadi delay atau jeda. Kebingungan yang kedua oleh fisikawan zaman dahulu yaitu ada arus dari sumber tegangan lainnya yang bisa digunakan untuk melawan arus yang ada. Ketika arusnya dilawan, maka arusnya akan mengecil.
Ketika arusnya dilawan, arusnya akan mengecil. Jika terus-menerus dilawan oleh tegangan luar arus, akan mengecil. Tuh, aliran listriknya mengalirnya tidak lancar ya teman-teman. Dan jika terus-menerus dilawan oleh tegangan luar, arus akan mengecil. Ini akan menghasilkan 0 oleh 0,80 volt. Potensial untuk menghambat elektron itu disebut potensial penghambat atau pengganti. Harusnya ketika intensitas diperbesar akan terjadi arus. Faktanya tidak. Tapi ini tidak terjadi arus. Arus tetap tersendat di sini. Dengan nilai potensial yang berbeda, tetap berhenti di nilai stopping atau potensial tertentu. Jadi teman-teman, dengan nilai potensial yang berbeda, intensitasnya tinggi atau intensitasnya rendah, itu akan berhenti di nilai stopping potensial yang sama. Maka dari itu potensial luar tersebut dinamakan potensial penghambat. Karena intensitas tinggi atau rendah ini tetap dinilai yang sama atau tertentu. Seperti itu ya teman-teman. Dengan tadi grafik yang sudah dibuktikan, Max Planck belum dapat membuktikan efek fotolistrik menggunakan rumusnya atau radiasi benda hitam, yaitu E sama dengan H kali F atau E sama dengan H kali C per lambda. Pembuktian selanjutnya itu dilakukan oleh Einstein dengan menggunakan rumus Max Planck tersebut. Ketika cahaya disinari, sebenarnya teman-teman diganti dulu ini potensial menjadi 0. Ketika cahaya disinari, oleh pada butiran foton, Einstein menjelaskan kenapa tidak ada delay atau jeda. Entah itu intensitasnya besar atau kecil, tidak ada delay atau jeda. Intensitasnya kecil, tidak ada delay atau jeda karena ketika delay, cahaya berupa foton menembus elektron, maka transfer energi yang dilakukan oleh tumbukan adalah transfer yang langsung, bukan transfer yang menyebabkan delay. Tadi, mengapa intensitasnya redup atau tidaknya selama frekuensinya sama? Jika intensitasnya rendah, fotonnya sedikit. Jika tinggi, fotonnya akan banyak. Mengapa saat redup masih terjadi arus? Itu karena tumbukan langsung. Jadi ketika foton menembus elektron, maka transfernya langsung dan tidak ada jeda. Yang kedua, mengapa stopping potensial yang tadi yang saya sebutkan ini? Sama, karena yang menentukan energi dari cahaya itu bukan intensitasnya, tapi frekuensinya. Ketika intensitasnya besar, maka jumlah fotonnya juga banyak. Tapi, energinya sama saja dengan jika jumlah fotonnya sedikit. Jika jumlah energinya sama, maka energi elektron yang ditahan oleh stopping potensial juga sama. Mungkin dari saya cukup sekian untuk penjelasan efek fotolistrik, pengertian efek fotolistrik, sejarah dari efek fotolistrik, dan tujuan kita dalam pengamatan efek fotolistrik. Mungkin cukup sekian. Saya Bella Muhammad pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, teman-teman.